Adanya COVID-19 di Indonesia tentunya berdampak besar untuk beberapa sektor, terutama sektor ekonomi. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan bahwa pandemi virus corona ini telah merusak ekonomi dunia lebih buruk dari perkiraan sebelumnya. IMF juga memprediksi bahwa output ekonomi dunia akan menyusut 5% atau 2% lebih buruk dari perkiraan. Adanya kebijakan untuk di rumah saja mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan harus terhenti untuk sementara waktu. Hal ini menyebabkan timbulnya angka kemiskinan yang meningkat, kemudian UMKM yang harus gulung tikar, dan sektor industri yang menyebabkan atau menghasilkan kerugian yang besar sehingga terjadilah peristiwa pemutusan hubungan kerja. Menurut Direktur Institute for Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati mengatakan bahwa dampak resesi yang potensial besar dirasakan oleh masyarakat adalah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan jatuhnya daya beli masyarakat. Sulitnya mendapatkan pekerjaan ini karena aktivitas ekonomi yang belum stabil. Kemudian kemarin pihak dari usaha mengatakan adanya kemarin ada pelonggaran PSBB dan PPKM level 4 dan 3, dan karena adanya pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, maka pekerja yang diperkerjakan hanya 50% dan 50%-nya mau tidak mau untuk dipulangkan. Kemudian mereka tidak bisa mencukupi kehidupannya, sehingga pemutusan hubungan kerja ini sangat meresahkan bagi para pekerja. Mereka yang sudah terdampak harus menanggung risiko untuk menjadi karyawan PHK. Pemutusan hubungan kerja menyebabkan hilangnya pendapatan kerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja tidak harus sewenang-wenangnya diputuskan oleh para pengusaha atau perusahaan, karena ini akan menyebabkan kondisi di mana seseorang yang terkena PHK ini akan menjadi tertekan karena kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadina dari kelompok 5 dengan NPM 19351551608, ingin menjelaskan efek pandemi terhadap pendapatan negara. Pada Maret 2020 lalu, Indonesia mulai tersebar virus COVID-19, yang pada akhirnya pemerintah Indonesia mulai menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna mencegah penyebaran kasus COVID-19 semakin besar, semakin melebar. Yang mana ternyata dengan adanya kebijakan PSBB ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dan dari berbagai sektor lainnya. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang meliputi hotel, restoran, angkutan, maupun akselerasi pendukung industri pariwisata lainnya. Yang mana pada sektor ini memiliki devisa yang cukup besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dengan adanya pandemi ini, banyak tempat rekreasi, hotel, restoran, atau akselerasi pendukung industri pariwisata lainnya terpaksa harus ditutup guna mencegah penyebaran kasus COVID-19 semakin melebar. Yang pada akhirnya tidak jarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian yang mengakibatkan adanya pengurangan karyawan guna mengantisipasi kerugian yang semakin besar. Dengan adanya pengurangan karyawan ini tentu akan berdampak terhadap GNP dan pendapatan per kapita suatu negara, yang sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Hidayat dari kelompok 5. Saya ingin memberikan pendapat atau penjelasan mengenai efek pandemi COVID-19 terhadap pendapatan negara. COVID-19 masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa di berbagai sektor, baik itu nilai tukar rupiah, kinerja perdagangan, aktivitas bisnis, dan juga sumber pendapatan negara yang sangat menurun. Yang dimana akibat dari pandemi ini membuat pendapatan per kapita di Indonesia menurun drastis, yang berimbas pada Indonesia masuk ke kategori berpendapatan menengah ke bawah. Salah satunya yang dialami sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini sangat berkontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan dengan adanya pandemi ini, pemerintah pun membuat kebijakan, yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Yang mana dengan menutup objek-objek pariwisata di Indonesia. Maka dari itu, dengan ditutupnya objek pariwisata di Indonesia menyebabkan pendapatan negara dari sektor pariwisata pun ikut menurun. Kemudian efek pandemi COVID-19 juga menyebabkan menurunnya penerimaan pajak, yang mana sebagai penyumbang utama pendapatan negara, di mana realisasi penerimaan pajak pada periode Januari sampai September tahun 2020 sebesar 601,91 triliun, tidak sesuai target yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang sebesar 1.198,82 triliun rupiah. Maka dari itu, pada kondisi saat ini, realisasi penerimaan pajak pun ikut menurun dan tidak dapat dihindari akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efek dari pandemi COVID-19 ini dapat meluluhlantakkan sektor perekonomian di berbagai aktivitas ekonomi, seperti perpajakan, perdagangan, dan juga pariwisata, yang mana membuat pendapatan negara menurun drastis akibat pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rebecca Michelle Patricia dengan NPM 1935155160087. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efek pandemi terhadap pendapatan negara. Pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini memberikan dampak terhadap berbagai hal, tak terkecuali terhadap pendapatan negara. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pendapatan negara mengalami penurunan ketika pengeluaran yang dibutuhkan justru semakin meningkat. Dalam usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir aktivitas masyarakat, dan hal ini berdampak terhadap melemahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang menurun. Terbatasnya aktivitas ekonomi ini berdampak terhadap penurunan pajak sebagai pendapatan utama negara. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga akhir November 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 18,5%. Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa penerimaan pajak dari pajak penghasilan atau PPH dari migas mengalami penurunan hingga 44,8% dan penerimaan pajak dari non-migas mengalami penurunan hingga 17,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan negara adalah menurunnya penerimaan pajak oleh negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Septiani Putri dari kelompok 5. Saat ini pandemi di Indonesia berdampak pada banyak sektor, mulai dari sektor politik, sektor kesehatan, sektor perekonomian, hingga sektor kesejahteraan.
Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun berimbas pada kondisi perekonomian. Efek dari pandemi COVID-19 bervariasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, yang menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Berdasarkan perhitungan tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah membawa banyak dampak pada produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang mempengaruhi kinerja perekonomian. Kebijakan itu bertujuan untuk mencegah kerumunan yang dapat berpotensi pada menularnya virus COVID-19. Pada penerapan PSBB yang berkelanjutan, membuat perekonomian di Indonesia semakin merosot jauh karena hampir semua sektor perekonomian seperti pabrik, toko, pasar, warung, dan sebagainya ditutup total dan tidak boleh beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal itu membuat beban untuk masyarakat. Produk kebutuhan yang sehari-hari harganya semakin naik drastis karena faktor banyaknya permintaan dan kurangnya produksi, sehingga terjadi kelangkaan bahan pokok hingga kebutuhan yang lainnya, dan menimbulkan angka pengangguran meningkat.